Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman di provinsi, teman-teman Kemenak, teman-teman helpdesk, teman-teman tim teknis kabupaten kota, dan teman-teman Puspendik dan Pusmenjar dan juga Pusdatin. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan UBKD ini kita menggunakan aplikasi klien yang namanya adalah Exam Browser gitu ya. Untuk pelaksanaan ujiannya itu menggunakan Exam Browser. Jadi tanpa adanya Exam Browser ini peserta tidak akan bisa masuk ke halaman login atau melakukan ujian. Seperti itu. Nah, Exam Browser sendiri pun itu adalah sebuah software yang memiliki spesifikasi minimum gitu ya, spesifikasi minimum yang sudah kita tentukan gitu ya, yang kita telah tentukan untuk pelaksanaan ujian. Jadi kita langsung share screen aja ya Bapak Ibu. Jadi ada operating system yang tadi saya telah sebutkan, Windows 7 ke atas dan juga Linux, Mac dan juga Chromebook. Dan yang kedua CPU ya Bapak Ibu, 1 core itu paling minimum ya. 1 core itu bahasanya mungkin dual core, core to duo itu dan di atasnya itu sudah bisa. Untuk RAM sendiri kita paling minimum adalah 1 GB Bapak Ibu. Kalau di bawah 1 GB dia tampilannya akan silang gitu ya, tampilannya akan silang. Yang berikutnya adalah display resolution ya. Jadi untuk display resolusinya itu ada minimumnya Bapak Ibu. Display resolusinya ini paling minimum adalah 1024 x 768 gitu ya. Kalau ini kan 1536 ya, kali 864. Nah, jadi yang paling minimum adalah 1024 x 768. Dua-duanya harus di atas ya. Jadi harus diperhatikan height dan juga width-nya itu harus sesuai. Gitu. Itu untuk displaynya. Untuk sound cards ini kita tidak batasi, jadi kalau untuk saat ini ada ataupun tidak ada sound card tidak masalah ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah versi aplikasi. Jadi versi aplikasi ini untuk mendeteksi apakah aplikasi Exambro ini yang didownload oleh Bapak Ibu itu sudah sesuai atau belum gitu ya, sudah sesuai atau belum. Karena untuk aplikasi sendiri ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Seperti yang Bapak Ibu lihat di atas ya, di operating system di situ kan ada bit 64 ya. Nah, kalau misalnya operating systemnya Bapak Ibu bit 32 tapi mendownloadnya bit 64, itu tidak akan jalan aplikasinya ya. RAN-nya tidak akan bisa diklik. Itu untuk versi aplikasi. Yang berikutnya adalah internet connection ya. Untuk internet connection ini di sini kita akan mengecek dulu apakah internet atau provider yang Bapak Ibu gunakan itu bisa mengakses website ubkd.kemdikbud.go.id atau tidak gitu ya. Jadi di sini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah bisa melakukan koneksi ke website UBKD atau tidak. Nah, yang terakhir adalah webcam. Di sini ada webcam. Jadi hari ini kita menggunakan webcam gitu ya, menggunakan webcam. Jadi nanti saat ujian webcam Bapak Ibu akan menyala. Tapi di sini juga tidak kita validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi komputernya itu ada atau tidak ada webcam itu tidak masalah, aplikasi akan tetap berjalan ada ataupun tidak adanya webcam gitu. Jadi batasannya itu hanya CPU, operating system, RAM, display resolusi dan juga internet. Gitu ya, itu adalah pengecekannya. Jadi kalau untuk webcam dan juga sound card itu ada atau tidaknya itu tidak masalah ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik run akan tampil keseluruhan tampilan ujian seperti itu. Nah, untuk saat ini dikarenakan keluarnya adalah di tampilan ujian yang berbeda, menjadikan tidak bisa masuk ke dalam tampilan YouTube. Tadi kita sudah coba, ketika kita klik run membuka ke seluruh aplikasi. Jadi Exam Browser ini ketika diklik run
itu akan menutup semua aplikasi yang tidak digunakan. Seperti itu. Menutup aplikasi semua yang tidak digunakan dan juga mengunci semua keyboard. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengklik Alt Tab, tidak bisa mengklik tombol Windows, dan juga tidak bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu. Jadi akan terkunci hanya tampilan ujiannya saja. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu mau keluar dari tampilan ujian, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl C dan B secara bersamaan. Itu akan membuat aplikasinya keluar dari tampilan ujian. Ya, seperti itu. Gitu. Nanti selama berjalannya kedepannya nih webcam ini, selama perjalanannya ujian, nanti akan melakukan pendeteksian wajah ya Bapak Ibu ya. Kedepannya akan seperti itu. Itu untuk saat ini, saat sedang ujian gambarnya akan mengirim ke server pusat untuk memvalidasi apakah peserta yang ujian itu merupakan peserta yang sama atau bukan. Seperti itu. Ya. Oke, untuk exam browser mungkin cukup dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nasrullah untuk penjelasan aplikasi Proctor-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fijar ya, Pak Fijar ya tadi ya, udah menjelaskan mengenai aplikasi exam browser ya, exam browser klien. Oke, di sini saya akan coba mereview kembali untuk web CBT Sync Web Proctor ya, dimana nanti teman-teman dari koordinator setiap kabupaten kota menjalankan website ini. Oke, di sini saya sedikit memberikan tutorial ya, bagaimana cara untuk pengoperasian CBT Sync Web Proctor. Oke, jadi teman-teman bisa membuka alamat CBT Sync Web Proctor melalui browser Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain dengan alamatnya https://ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/cbtsyncwebproctor ya, seperti ini. Kemudian untuk username dan password nanti kita berikan melalui web UBKD di menu data pendukung. Jadi nanti setiap koordinator kabupaten kota akan melayani 10 peserta atau 10 user ya. Oke, saya coba langsung masuk atau login saja. Di sini saya akan coba login melalui akun DKI ya, akun 0102. Jadi 01 ini 2 angka depan ini provinsi, kemudian 2 di belakang ini adalah kabupaten kota. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, pastikan username dan password sudah benar ya, dan sama dengan yang ada di web UBKD. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman klik submit. Oke, ini tampilan awal dari CBT Sync Proctor. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang sebelumnya sudah bergabung ya, ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang kemarin itu teman-teman langsung diarahkan untuk memilih menu status tes ya. Tapi di sini kita ada update pada halaman dashboard ini. Kita harus memilih data tenannya dulu. Jadi ini untuk mengaktifkan ya fungsinya
untuk mengaktifkan event atau kelompok tes pada ujian nanti. Jika teman-teman tidak memilih ini, maka menu-menu yang lain tidak akan bisa berfungsi, seperti status tes, reset login, request reset peserta, laporan individu, dan yang lainnya. Ini kalau saya klik status tes, ya dia akan masih tetap di sini. Jadi teman-teman harus memilih data tenannya dulu, ya. Di sini hanya satu, silakan diklik, dipilih ini tenan satu, kemudian klik simpan. Klik simpan sampai muncul notif warna hijau di atas berhasil. Oke. Jika sudah memilih tenan, teman-teman baru bisa melihat menu-menu yang lain seperti menu status tes, reset login, dan yang lain, ya. Setelah mengaktifkan ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman merilis token. Ini untuk koordinator dari setiap kabupaten kota, ya, karena nanti dia akan merilis token dan memberikan tokennya ke 10 peserta itu. Oke. Silakan teman-teman memilih status tes, kemudian klik tombol refresh di sini, ya. Klik tombol refresh di sini sampai muncul token. Nah, untuk token ini kita juga sudah update. Kalau yang kemarin sebelumnya itu teman-teman bisa langsung merubah atau merilis terus-terusan, ya. Jadi tidak perlu menunggu 15 menit, langsung bisa dirilis token yang baru. Nah, untuk yang sekarang jadi teman-teman harus menunggu 15 menit baru teman-teman bisa merilis ulang token yang baru, ya, dengan menekan tombol refresh di sini, ya. Nah, untuk token sendiri di peserta nanti bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba UBK online, ya, untuk token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas setelah peserta memasukkan username dan password. Itu berada di pojok kiri atas. Jika tokennya tidak muncul, bisa diklik refresh untuk memunculkan token. Oke, ini untuk menu status tes, ya. Jadi untuk teman-teman merilis token. Dan yang perlu diingat lagi di sini, token ini berfungsi hanya sampai 15 menit sekali. Jadi setiap 15 menit teman-teman harus merilis ulang, ya. Bedanya dengan yang semi online kemarin kan dia otomatis berubah, ya. Kalau untuk yang full online ini kita harus merilis ulang. Jadi merilis manual di sini, ya, dengan menekan tombol refresh. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu reset login peserta, ya. Mungkin untuk menu ini kemarin sudah ada beberapa teman-teman dari helpdesk provinsi memberikan masukan. Yang mungkin sebagian kita masih melakukan develop, ya, atau update. Jadi untuk menu reset login peserta ini berfungsi untuk melakukan reset login kalau di semi online, ya. Kalau di semi online. Nah, untuk di full online ini, jadi teman-teman nanti menu ini hanya untuk melihat berapa peserta yang sudah login atau yang sedang mengerjakan, ya, di sini. Jadi ini menunya hanya untuk melihat peserta yang sudah login dan yang sudah mengerjakan. Nah, di mana untuk melakukan reset loginnya itu ada di menu request reset peserta di sini, ya. Jadi jangan ketukar, ya, teman-teman, ya. Terutama untuk proktornya nih. Jadi kalau teman-teman untuk melihat siapa saja yang login itu ada di reset login peserta. Kalau untuk melakukan reset login itu ada di request reset peserta. Nah, untuk request reset peserta login ini yang hanya muncul peserta yang melakukan request atau melakukan permintaan, ya, untuk di reset login. Nah, itu ada beberapa kendala, mungkin exam bureau-nya error ketika lagi ujian, dia keluar paksa, atau juga bisa dengan jaringan koneksi internet yang tiba-tiba putus,
kemudian keluar dari ujian, nah itu dia harus melakukan permintaan ya ke proktor agar di reset login. Caranya peserta tinggal memasukkan atau login ulang. Nanti di bawah tombol login itu ada tombol abu-abu, tombol abu-abu yaitu untuk merequest atau meminta permintaan ke proktor untuk melakukan reset login. Nah, jadi nanti untuk yang proktornya itu mantau di sini saja ya, di menu request reset. Kalau misalkan ada yang request, bisa langsung melakukan reset. Nah, menu request reset ini kita memberikan fasilitas auto refresh ya, sekitar setiap 1 menit sekali dia akan melakukan auto refresh. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan refresh manual lagi. Nah, untuk caranya teman-teman cukup menceklis di sini sekali ya, atau mungkin bisa secara manual ya, bisa secara manual atau satu-satu ya kalau teman-teman mau. Misalkan mudah-mudahan jangan ada yang iseng ya nanti. Jadi kalau misalkan untuk nama ini aja nih yang saya reset nih, yang lain biarin aja gitu sampai nggak bisa ujian ya, jangan gitu ya. Jadi bisa langsung klik di sini, dia akan keceklis semua yang melakukan permintaan, lalu klik tombol reset peserta di sini ya, klik tombol reset ya. Nanti dari pesertanya itu bisa melakukan ujian kembali. Nah, itu kemudian yang terakhir ini ada laporan individu ya. Jadi laporan individu ini untuk mendownload capture atau screenshot yang ada di halaman paling terakhir ya, yang ada di peserta ujian. Kita nyebutnya itu skor individu ya, skor individu atau report individu. Nanti dari proktor itu bisa mendownload dengan mengklik tombol download. Nah, itu dia akan mendownload hasil atau laporan individu dari semua peserta. Itu bisa ke download dalam bentuk downloadannya zip ya, tapi dalamnya itu dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit penjelasan mengenai UBK online. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stay tune in this channel. Bye bye.